Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa dan siswi sekalian? Pada kesempatan kali ini, pembelajaran kita tentang listrik statis, hukum Coulomb. Kompetensi pengetahuan, menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, fluks listrik, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Tujuan pembelajaran dapat menganalisis gaya listrik, dapat menerapkan gaya listrik pada berbagai kasus. Pernahkah kalian melihat kilat atau petir? Kilat atau petir bermula dari awan yang bermuatan listrik. Timbulnya muatan karena terjadinya gesekan antar awan. Karena muatan yang terkumpul banyak akibat air yang ada di dalam awan menyebabkan gaya ikatan di dalam awan melemah sehingga muatan meloncat dari awan menuju ke sekitarnya. Muatan awan yang positif akan menuju muatan negatif yang berada di sekitar. Disinilah timbul gaya. Gaya apakah itu? Berapakah besar gaya antara muatan listrik? Apa hubungannya dengan hukum Coulomb? Ayo simak penjelasan singkat berikut. Hukum Coulomb adalah hukum yang dikemukakan oleh Charles Augustin de Coulomb. Hukum ini berhubungan dengan gaya interaksi antara dua buah muatan listrik. Gaya interaksi antara dua buah muatan listrik disebut gaya listrik. Oleh karena yang pertama kali merumuskan gaya interaksi ini adalah Coulomb, maka gaya listrik disebut juga gaya Coulomb. Gaya interaksi antara dua buah muatan besarnya sebanding dengan besar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan tersebut. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb dalam satuan Newton, K adalah konstanta Coulomb, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 adalah muatan listrik pertama dalam satuan Coulomb, Q2 muatan listrik kedua dalam satuan Coulomb, dan R adalah jarak antara kedua buah muatan dalam satuan meter. Untuk menentukan arah vektor gaya Coulomb, muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak dan muatan yang berlawanan jenis akan saling tarik-menarik. Di antaranya adalah mesin fotokopi dan penangkal petir. Untuk menyelesaikan soal seperti contoh soal yang pertama ini, dimulai dengan menggambarkan sketsa dari soalnya. Kemudian diketahui apa saja ditulis, meskipun di dalam soal ini tidak ada K, tapi tetap K kita harus ketahui nilainya sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Tanya F, kemudian kita menggunakan rumus gaya Coulomb, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, kemudian masukkan nilai-nilainya sehingga didapatkan hasil 540 Newton. Jadi gaya elektrostatis antara keduanya adalah 540 Newton. Untuk menjawab soal seperti contoh soal yang nomor 2 ini, tetap kita menggunakan gambaran dulu. Jadi kita buat sketsa soal bagaimana, baru kemudian kita menggunakan rumus hukum Coulomb. Di sini adalah perbandingan antara dua buah gaya, di mana yang membedakan adalah jarak antar keduanya. Yang pertama lebih pendek daripada yang kedua. Secara logika,
menggunakan rumus hukum kolom, maka yang kedua itu gayanya akan lebih kecil dari yang pertama. Nah, jadi di sini kita hitung nilainya 16:1. Jadi perbandingannya adalah 16:1. Untuk menjawab contoh soal yang nomor 3 ini, di sini kita lihat situasinya bagaimana. Ada 3 buah muatan berada pada 3 titik sudut segitiga. Muatannya besarnya sama, tandanya juga sama, dan jarak antar muatan sama. Gayanya tentu besarnya sama, dan kita bisa mewakilkan salah satu dari titik sudut ini untuk menjawab kesemuanya tiap-tiap titik sudut. Jadi misalnya kita ambil yang titik C. Nah, di titik C ini ada gaya FCA dan gaya FCB. Artinya untuk FCA itu adalah gaya pada muatan C oleh karena muatan A. Kemudian FCB adalah gaya pada muatan C oleh muatan B. Nah, di sini arah gayanya adalah keluar karena dia sama jenis muatannya, jadi dia saling tolak menolak. Nah, kemudian kita selesaikan menggunakan persoalan vektor, resultan vektor. Jadi FC sama dengan FCA kuadrat ditambah FCB kuadrat ditambah 2FCA kali FCB kali cos theta. Sehingga hasilnya didapatkan F akar 3 Newton. Jadi besar gaya pada masing-masing sudut segitiga adalah F akar 3 Newton. Untuk contoh soal yang berikutnya ini, kita menggunakan hukum kolom juga gaya berat karena bendanya di sini ada masanya. Nah, karena di sini bendanya berlawanan jenis muatannya, maka saling tarik-menarik. Nah, yang digantung itu arah dari gaya kolomnya ke arah kanan, sedangkan gaya berat menuju pusat gravitasi ke arah bawah. Nah, setelah didapatkan besar gaya kolom yang besarnya 0,1, kemudian juga dihitung gaya beratnya sama besarnya 0,1, baru kemudian 2 buah vektor ini kita cari resultannya. Nah, resultan vektor ini arahnya berlawanan dengan gaya tegang tali, tetapi nilainya sama besarnya. Nah, jadi setelah didapatkan resultan vektor itu sama dengan gaya tegang tali. Nah, jadi sama dengan 0,1 akar 2 Newton. Jadi gaya tegang talinya adalah 0,1 akar 2 Newton. Bagaimana siswa dan siswi sekalian? Setelah mendapatkan penjelasan tadi, apakah kalian sudah mulai memahami? Nah, untuk berikutnya, jawablah latihan-latihan yang ada di dalam tayangan ini. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang ataupun yang salah. Mohon masukannya. Terima kasih bagi yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.